Kerja, main handphone mulu lu mana? Nat, siapa sih? Kan lu gak punya pacar. Sorry. Ini dari tadi ada yang ngechatin gue. Siapa? Ngajakin nikah. Buset. Mana maksa lagi. Katanya gak punya pacar lu. Ya gue tanya, dapet nomor gue dari mana aja, dia nggak bisa jawab. Tapi diladenin, ngapain juga, Nat? Delete aja nih, delete. Delete atau nggak usah Nggak usah dibales lah ya. tanggepin gitu. Siap. Tapi kalau dari gue, tanggepin lah. Tanggepin Gimana? kalau gue yang Oh, ngechat ya. Kan gitu kerjaan. kan. Kerjaan atau nagih utang ke lu. Astagfirullah. Mana nih? Belum ada yang datang nih tamunya Iya. nih. Bentar, siapa tahu ada yang datang sini ternyata jodoh lu, Nat. Aminin aja dulu, bingung sendiri kenapa jadi diem dia. Ya, saking Ya, siapa baper. tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrol perihal iman. Kopi Toraja. Siap. Pak Ustadz, duduk Pak Ustadz, silakan. Ya, Sehat Pak Ustadz? sehat. Alhamdulillah. Pelanggan setia. Oh iya dong. Makanya Mas Kinos harus doakan saya terus sehat. Kalau saya sehat, rutin ngopi. Amin. Kalau saya sakit, nggak datang ngopi. Tapi kan biasanya kesini nggak bayar Pak Ustadz. Pelan-pelan juga, Bos. Pak Ustadz yang penting Pak Ustadz sehat. Ya. Doain sama Kino sehat terus. Panjang umur, sukses terus sama keluarga juga Pak Ustadz. Sama Didoain jodoh. juga dapat jodoh. Ini Nadia. Ya, Bukan ini buat Pak Ustadz kan? saya kalau berdoa, ya Allah, Heeh. saya sudah bersyukur atas jodoh yang Engkau berikan. Ini. Tuh, dengerin Nad. Siap. Namun jika engkau masih memberiku jodoh, dengan ikhlas aku menerimanya. Bisa gitu ya. Ujungnya kenapa begitu Pak Ustadz? Tapi benar Pak Ustadz, yang nama jodoh kan kita nggak tahu ya. Jodoh itu kan katanya Allah yang ngatur gitu Ya. kan. Betapa hebatnya Allah ya. Itu menyatukan pasangan yang entah dari mana, entah berantah, tiba-tiba kalau udah jodoh ketemu aja Pak Ustadz. Ya, kata orang, takkan lari jodoh dikejar. Cakep! Tapi jangan kau tinggal, karena kalau kau tidak mengejarnya, maka kau akan ketinggalan jodoh. Iya benar. Jadi kalau tidak dapat jodoh, dia jadi gasturi. Apa tuh story? Gadis tua Republik Indonesia. Masuk Pak Ustadz, masuk. Itu tapi Pak Ustadz, kalau yang namanya nyari jodoh tuh perlu atau enggak, atau biarin aja? Allah yang harus membawakan. dong, harus cari jodoh. Masa enggak? Enggak bisa. Tapi yang harus. mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Islam gimana Pak Ustadz? Cuma kesalahan kita, dia cari jodohnya Nah. di mall. Cari Dengerin. jodohnya di warkop. Dengerin. Cari jodohnya di pabrik jodoh. Di mana tuh? Pabrik jodohnya ya Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Ya, minta. kemudian kalau kita sudah lihat itu cocok jodoh saya itu, berdoa kepada Allah, dibukakan pintu, dicocokkan, lalu harus ada action. Iya. Actionnya itu ya dekati. Tidak berarti kalau perempuan lalu tidak meminta lebih dulu, tidak. Ya. Boleh. Agama tidak melarang perempuan melamar laki-laki. Oh gitu. Iya. Khadijah, beliau dulu yang menyatakan kepada Rasulullah. Cuma pakai perantara. Tidak vulgar bahwa Muhammad saya senang sama-sama kamu. Iya. I love you so much Iya, Muhammad. iya. Tidak. Tapi beliau memakai perantara. Yaitu Nafisa. Nah, berbicara soal jodoh ini kan sudah dari kecil kita tahu itu ya. Mas Kino sudah dari kecil sudah tahu bahwa ada 3 rahasia Allah yang menjadi hak prerogatif Allah. Hak sepenuhnya ada pada Allah. Manusia tidak tahu. diberikan hak pengetahuannya soal itu. Pertama, ajal. Kematian. Itu kita sudah sangat yakin. Iya. Kemudian yang kedua, rezeki. Iya benar. Ya. Iya. Yang ketiga, jodoh. Jodoh rahasia Allah. Iya. Ada orang pacaran 3 tahun. Nggak jodoh-jodoh, nggak nikah. Iya. Lepas dari pacaran 3 tahun itu, baru 1 minggu, nikah. Ditangkap Satpol PP. Ya, Iya kan? kenapa bisa begitu? Ya, itulah jodoh. Itu Iya, jodoh iya, rahasia iya, Allah. iya. Ada orang bilang, jeleknya suaminya Ustaz, cantiknya istrinya. Ya jodohnya dia. Jodoh itulah rahasia Allah, jodoh. Meskipun demikian rahasia Allah, Nabi memberikan tips sukses mencari jodoh. Ada kriteria-kriteria. Ya, Nabi jelaskan, pilihlah seorang perempuan kalau dia lelaki, atau pilihlah seorang lelaki kalau dia perempuan.
Karena 4 perkara yang menjadi jodoh kita. Nah, Yang pertama, kata Nabi, lihatlah kecantikannya. Li jamaliha. Cantiknya. Penting. berarti lihat fisik nggak salah dong Pak Ya, Ustadz? enggak salah. Oke. Ya, kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan kita. Ya. Pulang kantor, ada lagi sih dia kita ketemu. Mau tidur, dia lagi di depan kita. Iya, Bangun-bangun, dia lagi. Pas mau sarapan, dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, pasti cepat ganti casing. Oh iya. Cantik. Iya. Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Ya. Sebab kenapa? Karena kalau kau menikah dengan kecantikan semata, maka siap-siap kecewa karena cantik pasti memudar. Setuju Pak Ustadz. Nah, yang kedua kata Nabi, ya lihatlah keturunannya. Kecantikan. Keturunan. Oke. Orang Jawa mengatakan bebet, bobot, bibit. Iya. Ya. Lihat dia keturunan. Keturunannya siapa? Siapa kakeknya, siapa bapaknya. Tapi dengan catatan dia tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Sebab kenapa? Sejarah pun membuktikan ada orang bapaknya Nabi, tokoh, tapi anaknya menjadi pengkhianat. Sejarahnya Nabi Nuh alaihi salam. Oh iya. Sebaliknya ada juga bapaknya pengkhianat, penyembah berhala. Iya. Alhamdulillah anaknya menjadi nabi. Iya. Ibrahim alaihi salam. Iya. Ya, terah. Iya, terah. Ya. Iya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, lihatlah kekayaannya. Oh, baru kekayaan. Ya, Nggak salah tuh tidak lihat kekayaan. salah. Tidak salah ketika memilih orang yang kaya. Tetapi tidak berarti materialistik. Oke. Menjadikan materi sebagai pertimbangan itu bukan sesuatu yang melanggar agama, tapi yang dilarang materialistik. Oh. Ya, yang disebut materialistik, nih satu kafir, satu beda agama dengan kita, yang satu seagama, yang tidak seagama dengan kita, rumahnya sudah ada, mobilnya ada. Sementara yang seagama dengan kita, mobil rumah belum punya. Tapi kita lebih milih yang beda agama karena ada mobil dan rumahnya. Ini yang disebut materialistik. Oh, oke. Ya. Jadi belajar pada kisah ketika Salman Al-Farisi, ya, seorang pemuda bukan asli Madinah, kemudian bersahabat dengan Abu Ayyub Al-Ansari, pemuda Madinah kaya, kira-kira kalau sekarang ketua HIPMI, pengusaha muda. Benar. Kemudian Salman Al-Farisi mencintai seorang gadis waktu itu, tapi dia sadar diri, wah ini kan saya pendatang, cewek yang saya suka ini penduduk pribumi, bagaimana cara saya mendekatinya? Nanti dia tidak menyenangi saya. Nah, akhirnya pada saat itu Salman Al-Farisi meminta bantuan kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk mengantarnya. Untuk mengantar. Kemudian setelah sampai di situ Abu Ayyub Al-Ansari ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan diterima oleh orang tuanya. Dibukalah pintu. Kemudian setelah itu dibuka pintu, diperkenalkan. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ini saudara saya, sahabat saya, dipersaudarakan oleh Rasulullah atas nama agama. Ya. Nah, dia datang untuk melamar anak gadismu. Nah, ketika dia lamar anak gadisnya, lalu bapaknya berkata, baik saya tanya dulu anak gadis saya, karena dia yang mau menikah. Iya. Nah, dilihat, diminta pendapatnya. Bapaknya berkata, kau intip itu 2 anak muda nak. Nah itu, kau kenal itu? Yang satu saya kenal, ya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Kalau yang satu saya tidak kenal. Itu temannya itu yang kamu tidak kenal, dia datang melamarmu. Bagaimana menurutmu? Dia tanya anaknya, dia tanya pendapatnya. Mendengar itu apa jawaban anaknya? Pak, kalau Abu Ayyub Al-Ansari melamar saya terima. Tapi kalau itu saya tidak. Kenapa saya tidak kenal? Pekerjaannya juga tidak jelas. Nah, bapaknya lalu berkata, saudaraku, anakku memilih kalau kamu yang lamar Abu Ayyub diterima, tapi kalau ini dia tidak. Bagaimana perasaan Kinos kira-kira? Saya pengen nangis Pak Nah, Ustadz. pasti marah kan? Coba ya, saya ajak. Kinos temani saya melamar. Ternyata kamu yang disenangi. Iya. Kan marah kalau saya di Makassar. Saya tahu kok begitu ndak saya kasih. Iya, nggak diajak gitu ya, kan. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ini bagaimana pendapatmu Salman? Dengar kata Salman. Abu Ayyub,
seluruh perlengkapan yang saya bawa, mahar yang saya sudah sediakan, saya hadiahkan kepadamu, nikahi dia. Ini jodohmu. Luar biasa. Nah, perempuan ini memilih Abu Ayyub Al-Ansari kenapa? Karena dia mapan. Dan itu tidak dilarang. Kenapa? Karena dua-duanya bagus agamanya, dua-duanya sahabat Nabi, memilih yang lebih mapan ekonomi. Dan itu perintah agama, tidaklah melanggar agama. Oh. Pilih karena kekayaannya. Yang keempat, kata Nabi, keempatnya boleh nggak ditahan dulu nih? tahan dulu. Minum dulu. Ngopi dulu. Iya, sama saya pengen nanya juga. Ya. Kalau yang melihat kekayaan itu cuman boleh pihak perempuan atau yang laki-laki juga boleh? Boleh. Minum dulu Pak Ustadz. Ini menarik nih jawabannya Orang nih. Makassar bilang, mari Kidi. Mari Kidi. Oh. Jodoh itu di tangan Tuhan. Mas Gusti percaya atau setuju nggak? Bukannya di tangan Satpol PP. Waduh. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Prialiman. Silakan Pak. Americano. Terus satu lagi tadi gimana? Kayaknya kurang tuh Pak Ustadz. Ya. Satu lagi kurang tuh. Ya dari yang keempat, pertimbangannya, kata Nabi, lidiniha. Lidiniha. Lihatlah agamanya. Jadi pertama tadi kan terstrukturkan, lihatlah kecantikannya, Ya. keturunannya, kekayaannya, agamanya. Agama nomor 4. Dikomplain saya sama anak muda. Ustaz, kenapa Nana agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1 toh? Ya, saya bilang betul pada hadis itu agama nomor 4. Tapi dia tidak titik sampai di situ. Dia koma. Ibaratnya kalau menulis koma, kasih stabilo, kasih bol, cetak miring, lalu ditegaskan, penegasan. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Untuk mendapat perempuan cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, bagus pula agamanya. 100 perempuan belum tentu ada 1. Iya. Yang banyak kita lihat mukanya cantik, akhlaknya jelek. Iya. Akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ya kan? Iya, iya. Kaya lagi, dia lagi beleng-beleng, otaknya tidak nyambung. Iya. Ya kan? Ada Pinter, begitu. iya. Nah, untuk mendapat sempurna ini sangat Susah. sulit. Maka kata Nabi, kalau kau tidak bisa mendapat keempat-empatnya, maka pertimbangkan, utamakan agama. Karena dengan agama kau bisa mendapati semuanya. Masya Allah. Kan? Dengerin tuh Nat, penting banget itu. Tapi Pak Ustadz, kita tuh emang selalu ada rezeki kalau ketemu pasti aja ada artis di sini. Pak Ustadz lihat sebelah kanan tuh. Saya juga artis. Iya pasti. Ada rumah tidur sendiri. Iya. Pak Ustadz kenal nggak? Mana? Itu. Ngeri ya? Jadi siapa? Waktu itu jadi siapa Pak Ustadz? Oh, Jadi siapa? Samsul Bahri. Iya bener. Saya sapa dulu ya. Zaman Siti Nurbaya. Iya. Coba saya ajak ngobrol sebentar. Nanti kita Tapi ngobrol. saingannya hancur juga. Kenapa? Datu Baringgi. Iya. Saya ajak ngobrol dulu ah. Udah mesen Mas Gusti Udah tadi. belum datang ya? Belum datang. Tapi sebelum datang saya ajak ngobrol boleh nggak sama Bapak Ustadz nih? Oh iya. Mas Gusti tuh. Saya ngefans sama Bapak Siti Sama Nurbaya. kita ngefans juga. Sama ngefansnya sama Siti Nurbaya, sama Mas Gustinya nggak? Gusti Randa. Lelaki petarung. Silakan Saya Mas. bawa kopi ya. Iya dong. Oke. Mas Gusti, assalamualaikum. Apa kabar nih? Waalaikumsalam, kabar baik. Kenal saya nggak sih? Tuh, saya suka main bola sama Mas Gusti. Iya, gimana? Masih ingat ya? Iya. Tapi masih suka main bola, Mas? Masih? Masih main bola, badan masih segar, masih ganteng aja ya, bener Pak Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah. Tapi jodoh terima gimana ganteng-ganteng gini nih? Hah? Jodoh gimana? Oh, tetep dong. Masa enggak sih ya? Soalnya dari tadi saya sama Pak Ustadz lagi ngomongin jodoh. Oh gitu? Iya. Waduh, boleh nih. Jodoh itu di tangan Tuhan. Mas Gusti percaya atau setuju nggak? Bukannya di tangan Satpol PP. Waduh, kenapa begitu? Bercanda ya. Kalau dulu kan di tangan Hansip. Iya. Enggak. Saya percaya. Percaya ya? Percaya. Dari pengalaman hidup Mas Gusti yang berhubungan dengan jodoh itu tangan Tuhan. Waduh. Saya sangat yakin dulu Playboy cap kupu-kupu. Banyak betul. Seleb kan cakep, terkenal ya. Iya. Nah, banyak pasti perempuan yang mau. Iya. Tapi pada akhirnya hanya satu jodohnya. Betul. Itu benar. Nah, kalau Mas Gusti gimana ceritanya?
Waduh, ini kita ngomong nih. Iya dong. Ada Dulu Pak kalau nggak Ustadz salah nih. muda banget nih. Iya. Ya waktu masih muda tentu kan banyak itu ya, banyak temen lah. Ya temen yang deket, setengah deket banget gitu. Tapi ini semua perempuan. Banyak lah. Tapi satu pun nggak ada yang jadi istri kan. Satu pun nggak jadi istri. Nah, begitu udah masuk kepala 3 saya Pak. Ustaz, udah kepala 3, mungkin udah capek juga kan. Iya, mulai. Iya, udah capek juga, pengen iya. yang serius. Padahal kita juga punya teman dekat itu yang deket banget tuh udah tahun-tahunan gitu. Saya begitu ketemu dengan Yang seorang jadi istri perempuan, sekarang? jadi sekarang itu cuman relatif bulanan, cuman 6 bulan gitu. 6 bulan. Nikah. Ya nikah akhirnya gitu. Jadi bisa begitu. Bisa Ya, begitu ya, Pak Ustadz ya. Berpetualang kayak kasarnya pacaran Dalam Islam nggak ada 13. pacaran. Iya, maksudnya Dalam deket-deket Islam sama nggak perempuan 13 tahun. Tapi kalau emang bukan jodohnya, nggak akan nyambung, Pak ada. Ustadz. Ya. Iya kan? Jadi Islam itu tidak mengenal Pacaran. pacaran. Meskipun anak-anak milenial katakan kan pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada lah. Pacaran syar'i gimana? Tidak ada. Jadi pacaran itu dalam Islam haram. Ya. Karena dia menjadi pintu masuknya setan. Ya, pacaran, bawa-bawa ke sana kemari, traktir ini, pasti setan paling sibuk di situ. Ya, ya. Maka kalau sudah tahu bahwa ini betul cocok buat saya, sudah masuk kriteria yang kita bahas tadi dan yakin, sudah datangi dia, lamar. Ya saya begitu, Oh gitu ya. Mas Gusti. Iya. Saya ketemu istri, bukan istri saya, ketemu ibunya hari Ahad dalam sebuah pengajian, Jumat saya sudah melamar. 5 hari, Cuma 5 hari. langsung. Tidak pernah lihat fotonya, tidak pernah video, pokoknya tidak pernah ketemu. Nah. Nanti setelah saya ijab kabul, baru saya ketemu secara Wih, fisik. Masya Allah, bisa begitu Ya, ya? jodoh. Sampai Itu sekarang jodoh. masih langgeng-langgeng Iya, aja. waktu saya masih kan 7 tahun cari jodoh. Sebab saya kan pendek, saya cari yang tinggi. Saya kan jelek, saya cari yang cantik. Memperbaiki keturunan. Keturunan. Boleh, Maka kan? pernahlah suatu ketika saya jalan-jalan dengan kawan saya, tiba-tiba lihat perempuan tinggi, putih, cantik, besi. Oh. Saya bilang sama teman saya, wih, bagus betul ini, memperbaiki keturunan. Ah. Dia dengar rupanya, dia balik. Ya, kau rusak keturunanku. Iya, makanya saya harus ngaca juga ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dari Mas Gusti gitu, udah temenan sama banyak, mencari gitu segala macam. Terus Pak Ustadz tadi bilang, kalau emang udah yakin dia jodoh, udah langsung nikahin. Lamar dulu. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana kita bisa tahu bahwa dialah jodoh kita? Ya, ketika sudah menikah, kan jelas jodohnya. Enggak, sebelum menikah Pak Ustadz. Ya, Sebelum menikah. ya, makanya ada target apa prioritasnya. Kita cari perempuan yang bagaimana prioritasnya. Waktu itu saya dulu carilah yang cantik dan enggak ketemu-ketemu, sangat sulit. Ada yang cantik, tapi akhlaknya tidak bagus. Ada lagi anak orang kaya, aduh mukanya lagi hancur. Kan untuk mendapat, ya wajar lah kita cari yang sempurna. Dialah cantik, keturunan baik-baik, hafal Quran, ya wajar. Tapi belum tentu bisa dapat selera seperti itu. Ya. Maka diprioritaskan adalah agama. Dan lihat agama dulu. Oh, sudah tahu targetnya, saya mau cari yang perempuan. Akhirnya setelah lama cari, tidak ketemu. Saya memperbaiki niat. Akhirnya niat saya, ya Allah, saya cari penghafal Quran. Penghafal Quran. Setelah balik niat, tidak lama ketemu. Jadi orang laki-laki kan macam-macam, dia artinya apa yang diprioritaskan. Mungkin dia memang tipenya dia senang perempuan yang cantik, meskipun mungkin kecerdasannya bawa standar, ya macam-macam. Kembali kepada selera masing-masing. Nah, meskipun demikian agama punya payung untuk jadi jodohmu itu yang tadi 4 kita bahas. Cantik, keturunan baik, orang kaya dan bagus agamanya. Iya. Nah, kalau Mas Gusti, kalau nggak salah waktu itu muda banget ya, Mas Gusti, jodohnya. Iya. Jadi saat itu saya udah 33. Istri saya itu 19 tahun. Beda berapa tahun coba tuh? Beda 14 tahun, Pak Ustadz. Tapi itu nggak masalah dong, Nggak Pak Ustadz? masalah, nggak masalah. Terus kalau Mas Gusti sekarang kalau nggak salah, mohon maaf nih, Mas kalau menyinggung kan sempat pisah juga tuh sama Mbak Nia ya. Sekarang udah baik-baik aja atau keep in touch, komunikasi masih oke gitu? Enggak, istri saya Nia tetap. Iya kan? Iya, kami rujuk Selama lagi. belum rujuk, selama belum komunikasi gimana? Baik-baik aja. Oh berarti Baik-baik, emang karena pisahnya kan baik-baik aja. saat itu ya Pak Ustadz ya kan
kita punya anak cukup banyak. Anak kita Oh, empat. Jadi ya tentu dalam perkawinan ya pasti Biasa ada ibarat ombak. kapal. Roller coaster. Ya, Iya. ya pasti ada ombak. Ada ombak. Kapalnya Datuk Betul. Meringgi. Iya, benar. Ya terus karena juga masih muda, Ya. jadi mengambil keputusan mungkin dengan emosional gitu kan. Iya. Nah lalu setelah kejadian tentu masing-masing kan berpikir belum tentu yang akan datang kan lebih baik daripada Betul. yang kayak gitu-gitu kan. Ya. Dan akhirnya udah kita kembali lagi. Ya, bahasa kita di Indonesia pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Pisah ranjang. Ya. Nah, setelah itu pisah, kalau bahasa agama dikembalikan ke rumah orang tuanya. Ya, saya misal tidak senang dengan kelakuan istri saya. Saya sudah nasihati dari kalimat lembut naik menjadi agak keras. Sudah itu kita pisah tempat tidur. Sudah itu belum ada perubahan, bawa dia ke rumahnya. Sampaikan ke orang tuanya, dibawa baik-baik, bukan disuruh pulang, diantar. Karena waktu kita ambil, kita jemput. Maka dibawa ke rumahnya baik-baik, disampaikan ke bapaknya, untuk sementara saya titip dulu. Karena dia tidak mau mendengar, mudah-mudahan ibu bapak yang nasihati, istri saya bisa mendengar. Sudah lama-lama ternyata dia ada perubahan, ya jatuhlah talak 1 dan seterusnya. Iya. Kalau ternyata setelah di rumah baik, itu disebut rujuk. Ta'aruf itu mengenal lebih dalam. Ya, caranya bukan dengan membawanya jalan ke sana kemari berbulan-bulan. Ya. Jadi gitu ya, emang bisa disimpulkan bahwa jodoh itu misteri Allah, misteri ilahi. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Nah, misalnya saya udah ketemu sama jodoh saya nikahkan. Ya. Waktu berjalan, saya merasa bertemu lagi dengan jodoh saya. Ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, itu namanya kita laki-laki Allah berikan jatah 4 giga. 4 giga. Ya, 4 kuota orang. kita 4 giga. Gila. Ya, 4 giga. Sekarang baru terpakai 1 giga. Oke. Oh, gitu. Tersisa lagi kuota 3 giga. 3. Ya. Ternyata perjalanan hidup ketemu jodoh yang kedua. Jodoh kan rahasia Allah. Ketemu jodoh. Ya, boleh. Itulah yang disebut poligami. Iya. Ya, syaratnya poligami dalam Islam, ya sama pernikahan yang pertama. Kalau menurut syariat Islam. Kalau menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia, beda syaratnya, harus izin dari istri pertama. Dan percaya tidak akan ada istri pertama yang memberi izin. Iya. Kau minta izin, palu-palu dia kasih kau. Maka teman saya berkata, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, benar Pak Ustadz. Ya, enggak sah kalau undang-undang pernikahan di Indonesia. Ya. Anda boleh poligami, tetapi harus izin restu dari istri. Undang-undang pernikahan. Tapi kalau menurut syariat Islam, tidak harus minta izin kepada istri, hanya dianjurkan pemberitahuan. Kalau dirasa pemberitahuan itu ada mudaratnya, ada kacau rimba persilatan, boleh pun tidak diberitahukan. Kalau menurut syariat Islam ya, menurut syariat Islam. Iya. Jadi ketemu jodoh kedua, alhamdulillah. Tapi tidak semua 2 giga berarti. Ya, sudah 2 Giga kedua, 2 giga ya. giga kedua, ya kan? Ya. Gimana cara minta izinnya sama istri pertama? Wah, saya tidak tahu juga itu sebab ya izinnya bu, saya mau kawin lagi. Itu yang repot ya. Iya. Oke. Ya, itu kalau undang-undang pernikahan. Ya, Tapi ya. kalau syariat tidak mesti Nggak harus izin. itu ya. Karena sepertinya tidak akan kita temukan perempuan yang mau mengizinkan suaminya menikah lagi. Ya. Kalau saya tidak khilaf, pegawai negeri terutama itu ASN, polisi, tentara itu sangat sulit. Salah satu kriterianya harus izin dari istri atau izin dari pimpinan atau ada sebab yang bisa dibenarkan menurut kesehatan. Misalnya diyakini istrinya tidak bakal bisa punya memiliki anak. keturunan, Ya. bisa anak, maka harus ada pembuktian.
tidak harus mengaku suami istri saya tidak bisa punya keturunan. Tidak, harus ada pernyataan resmi secara de facto tertulis dari dokter bahwa memang atau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu lain urusan ya Pak Ustadz. Ya. Oke. Ini katanya Nadia mau nanya juga. Boleh nih Ustadz mau nanya. Masalah jodoh aja nih paling kenceng dia nih. Gimana? Bener nggak sih Ustadz kalau jodoh itu cerminan diri kita sendiri? Ya, kalau bicara yang tadi Quran laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita yang baik, itu paling tidak itu cerminannya. Karena tentu saya mencari sesuai dengan jati diri saya, selera saya. Maka jodoh itu sudah betul sekali kalau dikatakan ya suami istri jodohmu itu ya cerminan dari diri kita. Nah, ternyata cuman hati-hati ketika mencari jodoh, pacaran itu bukan identik dengan ta'aruf. Kalau dalam Islam itu kan ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal lebih dalam. Ya, caranya bukan dengan membawanya jalan ke sana kemari berbulan-bulan. Ya. Maka ada yang pacaran sampai 2-3 tahun tidak dinikahi. Kasihan ini perempuan. Ya. Bayangkan motor aja cicil 1 tahun sudah lunas. Ya. Ini dipacari 4 tahun dan dinikahin. Sudah dibawa kiri kanan tidak dilunasin juga. Iya, benar. Apalagi ada laki-laki yang kurang ajar. Dia bilang apa? Untung saya pacari kamu. Kau sudah dipacari mau lagi dinikahin. Maka percayalah adik-adik yang menyaksikan tayangan ini, terutama adik-adik perempuan, adik-adik gadis ya, jangan kalian menjerumuskan diri kalian pada pacaran. Apalagi zaman pacaran sudah nge-share di medsosnya foto-fotonya, manggil-manggil papi. Aduh. Iya mami, bepret. Iya. Pak Ustadz nggak gitu kan? Masih pacaran sudah panggil bapak, ibu, Iya. mami, papi. Ada Pak Ustadz begitu, ada. Beleng-beleng. Iya. Tapi nggak gitu ya Pak Ustadz. Iya. Nah, tapi Pak Ustadz kan tadi sempat bilang juga di belakang bilang bahwa Pak Ustadz kita kalau sama jodoh harus nyari nggak gitu. Emang rahasia Tuhan, rahasia Allah. Tapi kita harus nyari nggak? Harus. Tapi kita nggak boleh pacaran. Gimana dong kita mesti nyari? Caranya gimana? Ya, Iya. makanya cari prioritas yang 4 tadi ini. Cari. Saya misal ya, saya sudah masuk kategori wajib nikah. Karena ada juga yang haram menikah. Kenapa haram menikah? Iya, hukumnya haram. Siapa yang haram menikah? Mereka yang tidak punya keinginan. Tidak ada sama sekali keinginannya. Yang kedua, kalau dia laki-laki, itunya tidak mau nyala. Mesinnya tidak mau nyala. Itu haram dia menikah karena akan menyiksa pasangannya. Iya. Ya? Iya. Nah, yang wajib itu hukumnya wajib, bahkan Nabi katakan palaisa minni, bukan umatku. Dia sudah sebetulnya sudah mampu untuk menikah, sudah ada duit, mampu fisik. Lalu mampu fisik, mampu duit belum tentu wajib menikah. Yang menjadi wajib mampu fisik, mampu duit, kemudian dia selalu bersama perempuan dan tidak bisa menahan nafsunya. Nah, maka dia sudah wajib untuk menikah. Wajib dia menikah. Nah, ketika dia tidak menikah padahal sudah wajib, kata Nabi, kau bukan umatku. Nah, sudah punya kerja, syahwat juga tidak bisa terbendung, lihat cewek sedikit sudah naik tekanan. Nah, maka itu sudah masuk kategori wajib. Maka begitu sudah masuk merasa kategori wajib, silahkan cari jodoh. Carinya bukan dengan pacaran. Kita lihat sekantor kita, ini sesuai selera saya ini. Kalau dia perempuan tuh, kalau perempuan itu sebenarnya prioritas setelah 4 ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab seorang laki-laki. Sudah cocok buat saya ini, sudah benar ini cocok. Maka kalau laki-lakinya dingin, ya, enggak tahu dikasih sinyal tidak nyambung, maka tidak ada salahnya perempuan yang memberikan sinyal kepada laki-laki ini. Gimana caranya? Ya bukan dengan vulgar, bos. Mau enggak kau mau menikah sama saya? Enggak, itu membanting harga diri. Gimana? Bikin tim sukses. Waduh, bikin tim ses ya. Ya, macomlang, ya kan? Macomlang. Kau siapa? Carilah teman yang dekat, yang bisa dipercaya, bukan ember, bukan tukang gosip. Bagaimana caranya dia tahu supaya dia mau sama saya? Itu tidak dilarang. Itu bagian daripada ikhtiar. Ya, bagian daripada usaha. Ternyata dia tidak berarti yakin bukan itu yang terbaik. Bukan itu yang terbaik. Kita sudah melamarnya, tertolak. Orang tuanya tidak senang. Berarti Allah siapkan jodoh yang terbaik buat kita. Jangan malah disantet. Jodoh ditolak, dukun bergerak. Iya. Mas Gusti, kalau suruh lihat nih untuk jadi istri, fisiknya dulu, agamanya dulu, hartanya dulu, atau apanya dulu? Ya Satu kata aja. Kita
orang punya pandangan ya. Cakep dulu dong. Cakep dulu dong. Hawa itu diambil dari turak rusuk. Itu sebenarnya bahasa simbol bahwa laki-laki suami ini, istrimu itu bagian dari tubuhmu. Karena dia bagian dari tubuhmu, jangan kau rendahkan, jangan kau hina, angkat harkat dan martabatnya. Ada orang 4 kali dapat jodoh, ada orang sekali dapat jodoh, ada orang berkali-kali, bahkan lebih dari 4. Ganti, itulah jodohnya. Iya. Itulah rahasia Allah. Ada yang 75 tahun baru dapat jodoh, Pak Ustadz. Yang jadi masalah cara mencari jodohnya itu. Itu makanya, Nah, Pak Ustadz. dulu orang cara mencari jodoh, dia datang, dia lihat ya. Sangat jarang orang pacaran dulu. Dulu zaman Siti Nurbaya. Iya. Ya, orang tuanya yang Iya. pilihkan. Orang tuanya yang pilihkan. Makin meningkat, mulai modern, pacaran ala cinta monyet. Iya. Ya, surat-surat, Iya, ya. iya. Titip surat di buku pelajaran, Iya, ya. betul. Zamannya Rano Karno dan Iya, ya kan. Naik lagi sekarang, mulai modern, video call. Hai, guys. Iya, Nah, benar. sekarang orang pilih jodoh di medsos. Dan ternyata dampaknya banyak yang lebih bermasalah rumah tangganya. Karena di medsos banyak tipu muslihat. Banyak tipu-tipu. Tipu-tipu apa? Foto. Ya. Oh, saya baru tahu ternyata ada foto apa sih istilahnya filter. Filter. Oh, cakep betul. Video Instagramnya, foto Instagramnya cantik betul. Begitu Kopi darat. kopi darat hancur. Iya. Nah, jadi hati-hati dan banyak sekali bermasalah karena ketemu di medsos. Ya, di medsos statusnya bujang. Ternyata punya istri. Nah, ada lagi banyak yang curhat. Ustadz, ada laki-laki yang menyenangi saya, tapi dia punya istri, tapi dia dalam proses perceraian. Iya, jawaban saya, jangan percaya sebelum ada surat cerainya. Kalau ibu tidak mau menjadi istri kedua. Ya, Iya. karena ada yang bilang, itu laki-laki kadang-kala jadi tukang tipu ketika dia lagi jatuh cinta. Dia jelek-jelekin itu istrinya. Istri saya ini yang proses perceraian, dia ini gini-gini. Saya jawab, kalau dia laki-laki baik-baik, tidak mungkin dia cerita kejelekan istrinya. Itu laki-laki tidak terhormat yang menjelek-jelekkan istrinya. Karena pisah dalam Islam itu boleh. Tapi syaratnya, kalau Quran menjelaskan, bercerailah engkau secara baik-baik. Jangan ceritakan aibnya, jangan ceritakan kekurangan-kekurangannya. Kecuali pengadilan, ngotot tidak mau diceraikan, tanyakan hakim tanya, kenapa kau menceraikan? Nah, untuk membuktikan bahwa memang dia tidak layak, diceritalah. Tujuannya bukan mempermalukan dia, tapi menguatkan bukti bahwa memang tidak layak. Itu. Tapi kalau dipublish di medsos, bukan begitu ajaran agama. Kalau kau sudah tidak senang dengan pasanganmu, pisahlah secara baik-baik. Oke. Dan satu kata yang tidak boleh dipermainkan itu nikah. Misalnya Mas Gusti Randa nih bikin sinetron, adegannya adalah nikah. Itu sah itu nikah di situ. Waduh gawat. Hah? Iya, nikah enggak boleh dipermainkan. Jadi nggak ada namanya Itu skenario? ijab kabul enggak boleh dipermainkan. Itu kalau cerita, saya nggak tahu nih Pak Ustadz, bahwa kau tercipta dari tulang rusukku. Itu Sastra. Itu sastra ya, artinya. Jadi maksudnya proses penciptaan Adam itu kan diambil dari Hawa, itu diambil dari turak rusuk. Itu sebenarnya bahasa simbol bahwa laki-laki suami ini, istrimu itu bagian dari tubuhmu. Karena dia bagian dari tubuhmu, jangan kau rendahkan, jangan kau hina, angkat harkat dan martabatnya. Artinya sudah ada jodohnya nih. Ya, kenapa dia tulang yang bengkok? Ya, karena kalau dia susah diluruskan. Itu simbol bahwa memang perempuan itu perlu seni menghadapinya. Tidak boleh terlalu keras, tidak boleh juga terlalu lembut. Maka ada iramanya. Dan seni berumah tangga itu harus ada ilmu. Berumah tangga itu ada. Kadang-kala kita harus mengalah. Ya. Ketika kalau prinsip dalam rumah tangga, kalau hal-hal yang tidak prinsip, ya jangan terlalu kasar sama istri. Kayak main layang-layang. Ya, kalau misalnya soal rezeki, ya sudahlah, habis duit dia belanja, ya memang rezekinya dia. Tugas kita carikan nafkah buat dia. Tapi kalau yang prinsip, misal dia tidak sholat 5 waktu, kita harus keras. Dia tidak menghargai orang tua kita harus keras. Hal-hal seperti itu. Dia abaikan tugasnya mendidik anaknya, kita harus keras. Ya.
Kalau Iya, seperti iya, itu. iya, Kalau iya. dia minta dibelikan tas dan kita mampu, ya sudahlah. Iya, Itu iya. bagian daripada jihadnya seorang lelaki. Iya, 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 iya. Iya. Lagi nih Pak Ustadz, sekarang lagi ngetren nih, lagi viral juga segala macam. Yang namanya laki-laki itu tidak bisa bersahabat dengan wanita. Pasti nanti hatinya tuh akan kena. Atau mungkin sebenarnya mereka pacaran, saling suka, tapi ngakunya temenan. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Itulah sebabnya dalam Islam ada batas-batas Teman pergaulan. tapi mesra. Itu Ya, makanya. Oh, teman tapi batas-batas pergaulan. Kalau dia sudah punya istri dan laki-laki, perempuan sudah punya suami, ya tidak boleh ada batas-batas pergaulannya. Istri tidak boleh keluar dengan laki-laki lain, meskipun sahabatnya, bahkan jangankan sahabat, saudara laki-lakinya, saudaranya saja suaminya, tidak boleh kalau suaminya tidak reda. Ya, ya. Karena saya melarang istri saya untuk tidak berteman dengan pria atau laki-laki, Mas Gusti. Ya, itu salah apa enggak? Enggak, itu memang anjuran. Sebaiknya begitu. Begitu ya? Sebaiknya Nggak dosa ya, nggak salah ya? Enggak. Menghindari, Iya. lebih baik menghindari daripada terjadi. Iya, iya. Nah, itu salah Tapi satu. kalau anak sekarang bilang "Oh, posesif banget sih lu. gitu Itu kan. makanya Pak Ustadz. Tapi Dianggap nggak salah ya Pak posesif Ustadz ya? Apa, daripada nanti sakit hati. Iya, saya waktu itu Melanggar agama. Iya, saya terakhir gitu Mas Gusti, kamu nggak boleh berteman dengan teman laki-laki gitu. Terus istri saya bilang, orang cuma berteman, saya bilang, kamu nggak ingat dulu kita nikah juga tadinya kan temenan. Boleh Pak Ustadz ya? Boleh Pak Ustadz ya? Boleh ya? Iya. Pak Ustadz, apa nih yang bisa kita dapetin? Kesimpulan, ilmu yang bisa kita petik hari ini nih? Ya, alhamdulillah dari 3 rahasia Allah baru saja kita bahas. Satu diantaranya adalah jodoh. Jodoh memang rahasia Allah, karenanya kita harus mengejarnya. Ya, tidak berarti bahwa takkan lari jodoh dikejar, tapi kita harus mencarinya supaya yang kita dapat jodoh yang betul-betul ideal. Dalam mencari jodoh, Allah tidak melarang kita mencari yang cantik, juga tidak haram mencari orang kaya, juga bukanlah sesuatu nista ketika kita mencari keturunan baik-baik. Tetapi dari 3 kategori ini Rasulullah menganjurkan utamakan agama, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Setelah kita ikhtiar sepenuh hati, sepenuh tenaga, dengan segala upaya kita lakukan mencari jodoh, ternyata belum ketemu, sangka baiklah. Berarti yang Anda cari selama ini belumlah ketemu yang terbaik. Maka langkah yang berikutnya adalah minta doa kepada Allah agar Allah bukakan jodoh yang terbaik, yang dunia akhirat bisa membawa ketentraman. Dan apabila jodoh sudah ketemu, jangan berlama-lama apalagi berpacaran. Segera eksekusi. Dan jangan pernah khawatir menunda pernikahan karena pekerjaan. Karena Al-Quran menjelaskan jodoh laki-laki, jodoh perempuan masing-masing membawa satu rezeki. Rezekinya si calon istri, rezekinya si calon suami berbeda. 1 tambah 1 insya Allah rezekimu menjadi 2. Dan jangan pernah menunda pernikahanmu karena kamu takut kelaparan. Tidak ada rumah tangga yang kelaparan ketika dia mau bekerja dan menggerakkan dirinya. Saudara, mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan jodohnya bagi yang belum dapat jodoh. Bagi yang sudah menemukan jodohnya, berdoa agar itulah jodohnya yang terbaik yang membawanya selamat, tentram, ketentraman jiwa dunia sampai akhirat. Terima kasih, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.